Kopi butuh gula, sayur butuh garam. Nah, terus kalau yang nonton butuh apa? Duit! Nyata duit! Duit! Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, sudah lihat postingan terbaru Gus Nur nggak guys? Dia sudah sok gaya-gaya itu guys ya. Katanya lingkaran setan itu nggak pernah melihat ini ijazahnya Pak Jokowi lah. Dan juga katanya kuasa hukum ataupun hakimnya tidak melihat juga. Wey, ingat Nur, Anda keluar itu bersyarat ya. Ini keluar kan bersyarat guys. Ini sudah mulai keluar kembali. Pengen masuk PUI lagi apa gimana? Tapi ya saya akui ini pintar guys. Pintarnya apa? Ini Gus Nur itu di video mendukung guys. Ini ya, mendukung agar mereka itu terus maju. Ya bagus ini ya. Biar apa? Biar bisa menggantikan si Gus Nur ini, guys. Saya tahu kamu itu seperti saya. Kamu membuat video ngomong A B C D kayak gitu yang membuktikan, yang bilang katanya saya tidak pernah melihat yang namanya ijazahnya Pak Jokowi. Itu cuma satu guys, cari viewer guys, sama kayak saya. Tapi kan kalau ini mah cari viewernya biar menjerumuskan mereka guys. Bohong ini, Gus Nur bohong, yakinlah. Kalau iya, ini Gus Nur omongannya benar di video ya guys ya. Saya tantang nih ya, saya tantang. Masuk Anda ke dalam TPUA itu, deklarasi. Biar apa? Biar Anda itu masuk penjara sekalian. Jadi kan kalau residivis ya guys ya, 2 kali itu kan bisa diartikan hukumannya berat guys. Mati sekalian penjara yang warna kabus ya guys. Ini ya, biar gak gagal paham, kita lihat dulu pernyataan dari si Gus Nur. Saya dijebloskan ke penjara, tetapi selama 6 bulan kurang lebih sidang, tidak ada satupun ya orang yang pernah melihat bentuk makhluknya yang namanya sertifikat asli itu ya, nggak ada. Bahkan yang mulia Hakim Wadil Fuhan juga tidak pernah melihat langsung. Dia katanya hakimnya tidak melihat langsung, kan secara tidak langsung itu menuduh guys. Lah bisa mengecapkan ini adalah apa, masuk dalam kategori pencemaran nama baik ya guys ya. Ya karena hakim melihat guys. Ya nggak mungkin nggak melihat kan guys. Cuman tidak dikasih tahu kepada publik. Jadinya si Gus Nur ya bilang seperti itu. Tapi kamu Nur, tenang Nur, ini ya, kamu itu penjara, keluar penjara itu bersyarat loh. Awas loh, ini loh. Bakalan diseret lagi nanti. Tidak ada. Tapi tetap saja saya dijatuhi hukuman ya, dituntut maksimal 10 tahun, divonis 6 tahun. Nah, itulah yang saya maksud lingkaran setan gitu ya. Itu lingkaran setan. Ya itulah, Dr. Rismon selamat berjuang. Dr. Tifa selamat berjuang. Awak pikir dah tobat kawan satu ni, rupanya makin parah. Kata dia, Dr. Rismon selamat berjuang. Dr. Tifa selamat berjuang. Rizal Padilla terus berjuang ya. Roy Suryo selamat berjuang. Kurnia selamat berjuang. Yalah kau suruh orang selamat berjuang ya kan. Biar orang itu menggantikan posisi kau sebagai mantan narapidana. Pandai juga kau. Mantap. Kau suruh aja orang berjuang terus. Biar masuk sekalian ya kan. Jangan cuma kau aja yang merasakan.
Kata dia TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, selamat berjuang. Kau aja dulu masuk, gak diperjuangkan orang itu kau. Kena juga kau. Saya juga salah satu bagian organ penting di dalam TPUA. Masuk kau sekalian sekarang. Betul guys, kalau memang benar katanya mendukung, masuklah sekarang ya guys ya. Gak usah banyak bacot kayak gitu guys. Katanya cuma bisa mendoakan. Ya pinter Gus Nur ini. Tapi mental cemen guys ya. Kalau si Nur, Gus Nur apa siapa sih ini? Gus Nur apa siapa lah. Itu kalau memang iya benar mendoakan ataupun membantu ada di dalam TPUA itu, ya udah ikut hadir, ikut kongres itu sana ya. Biar masuk lagi ya guys. Biar masuk lagi kau. Ngawanin orang si Tipa, Rismon, Ijal Padilla, Roy Suryo, si Kurnia. Gabung lagi lah kau. Biar masuk lagi kau. Kata dia selamat berjuang terus. Terus berjuang. Mereka berjuang tanpa dibayar. Aduh. Nggak yakin aku. Betul kali guys kan. Nggak mungkin nggak dibayar. Yakin saya, Hakul yakin seyakin-yakinnya mereka ada yang bayar guys. Nggak mungkin itu gratis tis. Double tai ngasu apa gratis. Mereka berjuang mengeluarkan biaya sendiri. Nggak mungkin. Tanpa pamrih kau bilang nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lah kalau nggak ada donaturnya. Bisa aja kau ini muka kalian lagi. Kata dia mereka datang ke UGM, datang ke Solo biaya sendiri tanpa disponsori. Udah ada pernyataan ibu-ibu ketua itu ya kan, bahwasanya mobil disediakan setelah dia berjumpa sama Manis. Kan dibilang ibu itu mobil ya dari Surabaya dari ini disediakan. Jadi kau jangan jadi penipu lagi. Tobat kau harusnya. Kupikir tobat kau. Rupanya tambah parah juga. Kata dia nggak ada kepentingan apa-apa. Nggak mungkin nggak ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan ngapain repot-repot ngurusin dijajah Pak Jokowi? Urus diri sendiri aja, urus keluarga. Ngapain dijajah Pak Jokowi diurus? Udah jelas Pak Jokowi tamatan UGM. Kata dia kepentingan hanya ingin membersihkan alma maternya. Kalau mereka mau membersihkan alma maternya, ya mereka bertanya ke UGM dulu. Jangan meneliti yang diteliti ijazah palsu. Kan bengak namanya itu. Kayak kau lah bengak, kau bela-bela orang kayak gini. Ikut kau sekalian, biar masuk kau lagi. Itu bermantap. Sehati sejiwa kau sama kawan kau. Kata dia karena beliau-beliau merasa alumnus UGM yang benar. Alumnus UGM yang benar nggak kayak gitu caranya. Klarifikasi dulu. Lagian kok alumnus UGM sebengak kawan-kawan kau itu. Mana mungkin Pak Jokowi bisa jadi wali kota, gubernur, presiden kalau ijazahnya nggak asli. Kan sudah diverifikasi, sudah diklarifikasi. KPU sudah mengklarifikasinya, sudah memverifikasinya. Nggak mungkin KPU nggak berhubungan sama UGM. UGM sudah klarifikasi berulang-ulang. Sengaja ini ya kan, kawan gue nih. Rismon, Tipa, Roy, ya. Yang alumnus UGM. Ini alumnus UGM ini. Orang ini bertiga lah alumnus UGM yang paling bengak di UGM. Percaya deh kalau Jokowi jajannya palsu. Kan bengak itu. Betul kali guys ya. Cuman orang tiga ini yang bisa dibilang stres. Bisa diartikan pula UGM itu menyesal mengeluarkan ijazah kepada orang tiga ini guys. Karena apa? Nih, sebesar UGM bisa meluluskan seorang Joko Widodo yang pernah menjadi presiden. Dan untuk fakultas UGM ya guys ya, itu sudah pasti sangat bangga sekali guys. Karena apa? Lulusannya ataupun alumninya, ya muridnya ya guys ya, pernah ataupun bisa menjadi presiden. Ya pastilah ya, UGM bangga. Tapi wong gemblung ya guys, tiga ini sing rubesnya ini guys ya. Demi nasbung guys, ya Allah ini ya para ketek-ketek gitu ya, bener ya guys ya. Suruh dia tanya si Anies.
Anies yang dukung Pak Jokowi 2014. Lagi si Tipa kan dukung Pak Anies, Pak Jokowi juga 2014 karena dipecat aja si Anies. Makanya Tipa sakit hati. Buah hati tan payung dipecat. Makanya Tipa benci kali sama Pak Jokowi. Dibilang kawan satunya kan, beliau kan berarti kan jelas ini visi misinya. Jelas apa visi misinya? Visi misinya cuma sakit hati karena si Anies kalah di Pilpres. Ya. Kalau si Tifa jelas visi misinya. Buah hati tan payung kasih hati kena pecat sama Pak Jokowi. Kalau si Rismon jelas visi misinya. Ya. Karena mau nyari sensasi. Sama dengan Panci. Panci juga gitu. Setiap ada masalah besar, Panci nimbrung. Mau cari sensasi. Supaya dipanggil di acara televisi. Dibayar, dapat cuan dia. Tapi sekarang berbeda. Pak D. Jokowi sudah melakukan tindakan hukum. Jadi Anda semua bakalan masuk hotel Prodeo. Kau bilang, ya, dan beliau punya ilmunya. Ilmu apa? Ilmu mengambil, ya, ijazah Pak Jokowi dari postingan orang lain yang sudah diedit, habis itu dianalisa. Dinyatakanlah ke seluruh Indonesia bahwasanya ijazah itu palsu. Ya iyalah palsu, orang yang diteliti palsu. Kata dia lagi, mereka itu beliau tuh punya ilmu di bidangnya, memang doktor forensik. Dokter forensik abal-abal itu. Kalau dokter forensik yang betul tidak menganalisa ijazah orang dari compotan medsos. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali guys itu. Sampai 3 kali saya bilang kayak gitu ya. Hanya orang-orang tolol, blow on, gemblung, stres ya guys ya, yang mengambil sampel dari medsos dan langsung menyatakan ini palsu. Itu orang tolol guys. Itu kalau memang dia benar-benar itu pakar ataupun ahli digital forensik itu guys ya, itu sangat hati-hati guys ya. Jadi ngambilnya itu benar ini asli belum. Oh iya, ambil langsung dianalisis. Tapi mereka tidak, mereka ngambilnya dari siapa? Dari Sandi itu ya, yang dimana Sandi juga dari foto. Nah, otomatis kan medsos guys. Sekarang menyalahkan si Sandi. Ya enggak lah. Dan ini yang diagung-agungkan oleh para kadrun Yaman, anak abah guys ini ya, si Rismon, Tipeng dan juga si Panci guys, yang sebentar lagi akan masuk ke hotel Prodeo. Lagian dia tak punya wewenang ya untuk menganalisa ijazah Pak Jokowi kecuali Pak Jokowi mengizinkan. Dengar kata dia ya kan, ahli telematika Roy Panci, ahli telematika 99,99% tak ada yang betul. Cuma tebak-tebak buah manggis saja dia tuh numpang ngetop. Kan setiap kali ada kasus misalnya selebriti, politisi, masuklah si Panci supaya dipanggil televisi, dapat duit, dia cari makan kan dari situ. Kata dia, ya memang sudah punya otoritas. Otoritas apa? Siapa yang memberi dia otoritas untuk menganalisa ijazah Pak Jokowi? Kan nggak ada. Cuma mencari sensasi. Punya otoritas di bidangnya. Apa pula? Kau belajar lagi kau. Nanti kau masuk pula lagi. Pening kau. Baru keluar, udah cop-cop lagi kau. Nggak tobat kau, tobatlah kau. Ya kan, kalau nggak ikut kau sekalian sama orang tuh, biar masuk kau kedua kalinya, kan mantap itu. Nggak akan tobat kalian ini, percayalah, ya kan. Betul kali ya guys ya, kalau memang si Gus Nur itu benar-benar katanya, ayo semangat, memberi semangat, katanya yang dikatakan. Saya juga tergabung dalam anggota TPUA itu guys. Buktikan Nur, buktikan. Ada masuk dan ikut bukan klarifikasi ya, itu yang baru deklarasi guys itu ya. Itu sama Tompel, sama Rizal Fadilah dan lain sebagainya, Egy Sujana. Itu coba buktikan, saya tantang Anda. Nur, masuk Anda. Biar rame, biar benar apa yang diucapkan oleh
cocotmu itu ya guys ya, benar adanya. Saya tahu itu maksud kamu bilang seperti itu ya biar apa? Biar YouTube-mu banyak yang nonton. Dia ini kan si Gus Nur ya guys ya, itu sama kayak saya guys ya, cari uang dari viewer guys. Cuman kan kalau saya ya, kalau menyebarkan berita yang nggak jelas kayak gitu ya nanti dulu ya guys ya. Ini kalau memang Anda bukan Anda ya, iya benar Anda itu ya, Nur, dengerin Nur. Kalau memang benar ente itu mendukung penuh TPUA, tempat pemakaman umat Abah itu ya, coba Anda gabung biar Anda itu masuk penjara sekalian itu, biar 2 kali. Residivis kan lumayan guys ya, mana sedikit berat guys. Berani enggak? Ya paling nggak berani, saya cukup di belakang saja, cukup bantu doa. Pinter kok. Tenang. Oke, namamu ya guys ya. Nih, jadi untuk para penontonnya Gus Nur ya janganlah sekali-kali kalian itu punya pemikiran yang datar kayak gitu. Harusnya dipikir secara akal sehat. Gus Nur keluar itu kan bersyarat guys. Dia menyerang lagi itu bisa diartikan ya siap masuk penjara lagi. Titeni baik ini Gus Nur bakalan masuk lagi guys ini ya. Men motiak benar sekali. Gimana menurut kalian guys tentang kehadiran si Gus Nur ini yang mencoba aktif kembali demi viewer ini kayaknya. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari teriak paling bener, tapi ucapanmu tak ada yang bener. Fitnah sana sini gak kenal waktu, ngomong cinta damai tapi faktanya palsu. Ngaku cinta bangsa tapi bikin luka, ngadu domba kanan kiri cari muka. Di balik jubah sembunyi dusta, kadrun kok makin parah. Drun kadrun, kapan kau tobat? Fitnah sana sini memecah belah bangsa. Kadrun, ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua. Udah cukup drama, udah cukup benci. Mari kita rukun, gak usah cari sensasi. Kalau cinta negeri, buktikan dengan aksi. Bukan hak tiap hari, kayak sinetron pagi. Drun kadrun, ingat mati drun kadrun. Drun kadrun, tobatmu kapan drun kadrun. Kok makin parah, fitnah sana sini pemecah belah bangsa. Kadrun, ayo pada tobat. Kami YouTuber Nusantara siap lawan kalian semua. Udah cukup drama, udah cukup benci. Mari kita rukun, gak usah cari sensasi. Kalau cinta negeri, buktikan dengan aksi. Bukan hoax tiap hari kayak sinetron pagi. Drun kadrun, ingat mati drun kadrun. Drun kadrun, tobatmu kapan drun kadrun.